Pensiunan pegawai Mahkamah Agung Zarof Rikar dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo tiba di Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa terkait pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Tersangka Zarof, ex pegawai Mahkamah Agung itu datang dengan mengenakan rompi merah muda. Ia mengenakan baju tahanan dan hanya menunduk saat digiring penyidik dari kendaraan yang membawanya. Tak lama berselang, tersangka Heru Hanindyo tiba. Selain memakai baju tahanan, ia juga mengenakan topi berwarna biru dan menggunakan masker. Menurut informasi, pemeriksaan terhadap Zarof merupakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus tersebut. Sementara Heru akan menjalani pemeriksaan maraton bersama dua hakim PN Surabaya yang lain, yakni Erin Tuah Damanik dan Mangapul. Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tanur, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia kedatangan Edward Tanur untuk menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih teman-teman ya. Pak Edward, gimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Pak? Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang bersama tim kuasa hukum keluarga. Kedatangan Edward Tanur sehari setelah Meriska Wijaya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini secara keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Jadi minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Pak. Kata-kata hari ini Pak. Sementara itu, secara bertahap, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta. Ketiga hakim diberangkatkan secara bertahap dari Rutan Kelas 1 Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, gugatan dilayangkan untuk membatalkan penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong, resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan untuk membatalkan penetapan status tersangka Tom Lembong yang dianggap tidak sah. Tim kuasa hukum menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak ada alat bukti yang diperlihatkan kepada publik secara transparan. Kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya. Di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya, tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka, tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan, sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut masih menghitung jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Tom Lembong, serta menelusuri aliran dana tersangka. Kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami.
Selain Thomas Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan satu tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Penetapan status murni berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.